Bapak, Ibu, Saudara-saudari umat Allah yang terkasih, salam jumpa kembali. Kita masih membahas tentang bulan liturgi, yakni menghidupi perayaan Ekaristi. Di video yang pertama, kita membahas tentang partisipasi aktif kita dalam Ekaristi. Di video kedua, kita bahas tentang komuni kudus atau komuni suci. Nah, kali ini kita akan melihat tema baru, yakni doa pribadi dalam perayaan Ekaristi. Namun, sebelum kita membahas tentang doa pribadi dalam Ekaristi, saya ingin menambahkan satu poin penting tentang Ekaristi, di mana dalam dan melalui Ekaristi, kita berjumpa dengan Kristus sendiri. Kapan saja kita berjumpa dengan Kristus? Kapan kita merasakan kehadiran Kristus? Yang pertama adalah dalam diri imam yang merayakan Ekaristi. Yang kedua adalah dalam diri umat Allah yang berkumpul merayakan Ekaristi. Yang ketiga, dalam sabda yang diwartakan. Ya. Yang keempat adalah dalam konsekrasi roti menjadi tubuh Kristus dan anggur menjadi darah Kristus. Nah, konsekrasi roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus ini menjadi puncak dari seluruh kehadiran Tuhan di dalam Ekaristi. Jadi kita bisa berjumpa dengan Tuhan di momen-momen itu dalam Ekaristi. Ya. Baiklah saudara-saudari yang terkasih, kita tahu bahwa Ekaristi adalah perayaan umat Allah, di mana kita bersama umat yang lain berkumpul dan mengenang Kristus yang mengorbankan diri bagi kita. Dan karena Yesus sendiri sungguh-sungguh hadir dalam Ekaristi itu, maka kita selain mengenang, kita sekaligus ikut ambil bagian dalam karya penyelamatan yang dilakukan Kristus saat itu. Pertanyaan menariknya adalah, bahwa kalau ini merupakan perayaan bersama umat yang lain, apakah kita tidak bisa menyampaikan doa-doa pribadi? Atau apakah doa-doa pribadi bisa disampaikan di tengah perayaan yang melibatkan banyak umat? Jawabannya adalah ya, tentu bisa. Tetapi tempatnya di mana dan kapan? Rasa-rasanya hampir semua bagian dalam Ekaristi, imamlah yang berdoa atau imamlah yang memimpin semua doa bersama kita. Rasa-rasanya semua doa diucapkan bersama-sama di bawah arahan petugas atau dibacakan oleh imam. Nah, jadi begini saudara-saudari, memang betul bahwa seluruh teks liturgi kita itu merupakan bentuk pujian dan doa yang kita lambungkan kepada Tuhan. Hampir seluruh doa itu dipanjatkan melalui imam yang berperan sebagai pemimpin liturgi. Dan umat saat itu diharapkan dan harus berpartisipasi penuh dalam doa-doa itu, yaitu dengan cara mengikutinya dengan sepenuh hati dan dengan sepenuh iman yang tulus, mengamininya dengan penuh syukur. Nah, itulah sebabnya setiap kali imam berdoa, kita akhirnya mengatakan amin. Nah, doa-doa itu dikategorikan sebagai doa gereja yang dibawakan oleh imam. Doa-doa tersebut lazim kita sebut sebagai doa presidensial. Dan yang termasuk dalam kelompok doa presidensial adalah doa kolekta atau doa pembuka, doa Ekaristi atau doa syukur agung, dan doa sesudah komuni. Nah, selama doa itu dibacakan oleh imam, kita diharapkan untuk mengikutinya dengan setulus hati, mengimani setiap katanya, dan di akhirnya kita sungguh-sungguh mengucapkan amin sebagai mengamini, mengiyakan apa yang dikatakan oleh imam. Bapak Ibu, selain doa yang dipimpin oleh imam, kita umat juga ikut menyampaikan pujian dan doa secara bersama dengan umat yang lain. Nah, hal ini kita lakukan dalam beberapa bagian liturgi seperti saat ritus tobat kita berkata saya mengaku kepada Allah dan seterusnya, kita yang mengatakannya. Yang kedua adalah saat melambungkan ordinarium, entah saat itu dinyanyikan atau diucapkan secara lisan, tetapi kita mengucapkan bersama umat yang lain. Kelompok ordinarium itu adalah Tuhan kasihanilah, kemuliaan, anak domba Allah, kudus, ya. Kita ucapkan bersama-sama. Selain itu, saat aklamasi doa umat, ya, kita semua menjawab atau bernyanyi, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Itu adalah kita ucapkan bersama dengan umat yang lain. Yang berikut saat persembahan, ya, doa persembahan kita berkata, semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Jadi kalimat itu kita ucapkan, jangan diam saja. Selain itu saat
saat kita menyanyikan lagu anamnesis, sesudah konsekrasi ya, dalam doa ekaristi ya. Nah, misalnya, penyelamat dunia, selamatkanlah kami. Nah, itu adalah jawaban kita, dan kita tidak bisa hanya diam. Kita harus mengucapkannya bersama dengan umat yang lain, atau menyanyikannya bersama dengan umat yang lain. Nah, selain itu kita juga mendoakan Bapa kami. Tidak bisa hanya diam saja, kita berdoa bersama umat yang lain. Dan saat doa sebelum menerima komuni, kita berkata, Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Nah, kalimat-kalimat doa ini kita ucapkan bersama dengan umat yang lain, ya. Tidak bisa kita diam saja. Bapak Ibu saudara-saudari umat Allah yang terkasih, sekarang kita masuk dalam pokok pembahasan kita, yakni di mana dan kapan kita berdoa secara pribadi dalam ekaristi. Nah, doa-doa pribadi ini dikategorikan sebagai doa devosional. Hal itu dapat kita laksanakan dalam beberapa momen berikut. Yang pertama, ketika memasuki gereja, kita dapat berdoa singkat di pintu gereja seraya sambil menandai diri kita dengan tanda salib sesudah kita mencelupkan tangan kita di bejana air suci di pintu masuk gereja. Nah, kita mengenang pembaptisan kita sambil berdoa, misalnya, aku bersyukur kepadamu ya Tuhan atas rahmat pembaptisan yang telah aku terima. Kini aku menjadi anakmu dan menjadi bagian dari kawanan domba gembalaan. Momen yang lain adalah ketika kita berjalan menuju tempat duduk sesudah berlutut atau membungkuk khidmat ke arah altar. Pada saat itu kita boleh juga menyampaikan pujian dan doa pribadi dalam hati kita kepada Tuhan. Misalnya, ya Tuhan, kini aku datang di hadirat-Mu. Pantaskanlah diriku dan jiwaku sehingga kelak boleh masuk dalam surgamu yang mulia. Contoh ya. Momen yang ketiga adalah saat sesudah kita masuk gereja ya. Seraya mempersiapkan diri untuk memulai perayaan ekaristi, kita dengan hening dapat berdoa secara pribadi kepada Tuhan atau mendoakan doa-doa devosi kita. Nah, cara kita berdoa boleh berlutut atau duduk saat itu ya. Nah, di sini kita bisa berdoa rosario, bisa berdoa novena, atau membaca kisah-kisah orang kudus. Poin yang keempat, momen yang keempat adalah saat doa kolekta atau doa pembuka. Nah, sesudah imam berkata, marilah berdoa. Nah, saat itu ada kesempatan hening sejenak. Pada saat itu, masing-masing umat kita semua dapat menyampaikan doa pribadi dalam hati kita. Nah, doa-doa pribadi itu kemudian disatukan dengan doa pembuka itu, yang kemudian dipanjatkan oleh imam. Saat itu, saat hening kita bisa mengatakan, Tuhan, kiranya rahmat ekaristi ini memampukan saya untuk terus terlibat dalam kehidupan gereja misalnya ya. Momen berikutnya adalah pada saat sesudah menyambut komuni ya, tanpa membuat tanda salib lagi, kita kembali ke tempat duduk kita, lalu kita dapat menyampaikan doa-doa pribadi dalam hati di tempat duduk kita itu, entah dengan cara berlutut atau dengan duduk tenang. Misalnya, Tuhan Yesus, selamat datang dalam hatiku. Jadikanlah hatiku seperti hatimu yang ramah dan penuh kasih pada sesamaku. Momen lain yaitu pada saat sesudah nyanyian penutup. Masing-masing umat dapat menyampaikan pujian dan doa pribadi kepada Tuhan dalam hati setelah kita menyanyikan lagu penutup. Lalu dengan hening kita meninggalkan gereja untuk pulang ke rumah masing-masing. Misalnya pada saat itu kita berdoa, Tuhan, saya bersyukur karena Engkau telah sudi hadir dalam hidupku. Jadikanlah aku pewarta kabar gembiramu di tengah masyarakat melalui sikap, tindakan, perbuatan, dan kata-kataku. Lindungilah aku selalu. Nah, di situ adalah momen-momen di mana kita berdoa secara pribadi. Saudara-saudari yang terkasih, dalam doa pribadi, seseorang secara individu menghadap Tuhan yang menciptakannya dan yang memanggilnya ke dalam lingkaran kasih karunia yang kudus. Doa adalah suatu dialog seseorang secara pribadi dengan Tuhan. Seseorang atau pribadi tersebut membawa serta juga orang lain, entah itu keluarga, sahabat, maupun orang-orang yang menderita di dalam doa-doa mereka. Nah, doa pribadi terjadi dalam kesunyian yang kudus dan dalam situasi yang ramah, akrab, intim
antara Tuhan dan pribadi tertentu. Dalam doa pribadi, umat menyendiri dengan Tuhan dan menyendiri dengan dirinya sendiri. Ada banyak unsur-unsur liturgi yang kaya makna, dan individu kita secara pribadi, setiap pribadi kita tentu bisa menjadikan peristiwa liturgi tersebut sebagai peristiwa pribadinya, menjadi milik pribadinya. Mengambil teks-teks dari misa atau ibadat harian, ibadat-ibadat bersama ke dalam ruang doa pribadi kita. Doa-doa liturgi dan doa-doa pribadi sebenarnya saling mendukung, membentuk satu kesatuan kehidupan Kristiani secara keseluruhan. Doa pribadi dan doa bersama saling memberi nutrisi bagi jiwa. Jadi kita bisa mengambil doa-doa yang kita lantunkan secara bersama menjadi doa pribadi, diucapkan secara pribadi. Ya. Begitulah Bapak Ibu Saudara-saudari, pembahasan kita kali ini mengenai doa pribadi di dalam perayaan Ekaristi Kudus. Harapannya kita bisa menentukan momen-momen pribadi kita bersama dengan Tuhan dalam perayaan Ekaristi. Sampai jumpa di video selanjutnya.